Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahmawati dari Prodi TBI semester 8. Nah, di sini saya akan menjelaskan uji normalitas dan uji korelasi. Nah, yang pertama kali saya akan menguji normalitas. Nah, di sini ada soalnya menguji hubungan antara tingkat stres X dan konsumsi sayuran Y. Nah, di sini N data siswanya ada 12. Nah, tingkat stresnya X, konsumsi sayurnya Y. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengcopy paste data-data tersebut, tingkat stres X dan konsumsi sayuran Y. Kemudian kita akan membuka aplikasi SPSS dan kita masukkan data-data tersebut ke aplikasi SPSS. Nah, setelah itu kita klik variable view. Nah, di sini kita mengubah nama. Yang pertama itu kita mengubah namanya jadi tingkat. Yang kedua konsumsi. Untuk bagian desimalnya kita mengubahnya menjadi 0. Nah, dua-duanya kita mengubah jadi 0. Nah, selanjutnya kita kembali ke data view. Selanjutnya kita pilih analyze. Kemudian kita pilih regression. Habis itu kita pilih linear. Nah, di sini kita pilih tingkat, kita pindahkan ke independen. Nah, yang konsumsi kita pindahkan ke dependent. Nah, setelah itu kita klik save. Nah, di situ ada tabel residuals. Nah, kita klik itu unstandardized. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik save. Lalu kita klik OK. Nah, kita abaikan dulu yang ini, kita kembali ke nilai regressionnya. Nah, ini dia nilainya, bisa dilihat nilai regressionnya. Nah, kemudian kita pilih lagi analyze. Kemudian kita pilih non-parametric test. Kemudian kita pilih legacy dialogs. Kemudian kita pilih lagi one sample KS. Kemudian unstandardized regressionnya kita pindahkan ke test variable list. Kemudian test distributionnya kita klik normal, lalu kita klik OK. Nah, ini dia hasil dari uji normalitas. Bisa dilihat, ini adalah hasil dari uji normalitas. Sebelum kita menyimpulkan hasil uji normalitas, kita perlu melihat dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas. Nah, dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Selanjutnya kita kembali untuk melihat hasil uji normalitas tadi. Nah, di sini berdasarkan hasil yang sudah kita uji, di sini terlihat tingkat signifikansi dua toiletnya 0,200, yang mana lebih besar dari 0,05. Jadi, di sini one sample Kolmogorov-Smirnov tingkat signifikansinya 0,200 lebih besar daripada 0,05, berarti distribusinya itu adalah normal. Setelah kita menguji normalitas, ternyata data tersebut adalah normal. Nah, setelah kita menguji normalitas, yang kedua kita akan menguji korelasi. Yang mana soalnya sama seperti uji normalitas. Di sini kita menguji
korelasi, menguji hubungan antara tingkat stres melambangkan X dan konsumsi sayuran melambangkan Y. Nah, di sini kita langsung saja kita mengcopy paste data tingkat stresnya dan konsumsi sayur melambangkan Y. Kemudian kita buka aplikasi SPSS, kemudian kita masukkan data-data tersebut. Di sini kita klik variable view, kemudian namanya kita ganti jadi tingkat. Terus yang kedua kita ganti konsumsi. Kemudian di bagian desimalnya kita ubah jadi 0, dan di bawahnya juga kita ubah jadi 0, dua-duanya kita ubah jadi 0. Kemudian di bagian measurenya kita ubah jadi scale, dan di bawahnya juga sama kita ubah. Selanjutnya kita klik data view, kemudian kita pilih analyze, kemudian kita pilih correlate, dan kita pilih bivariate. Dan tingkat itu kita pindahkan ke variables, dan konsumsi juga kita pindahkan juga. Dan di situ ada tabel correlation coefficients, lalu kita klik percent, kemudian di situ ada flex significant correlation, kita klik saja, kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari uji korelasi. Sebelum kita menyimpulkan hasilnya, kita perlu melihat dasar pengambilan keputusan uji korelasi. Nah, di sini yang pertama berdasarkan nilai signifikansi 2 Taillet, jika nilai sig 2 Taillet lebih kecil dari 0,05, maka terdapat korelasi antar variabel yang dihubungkan. Sebaliknya, jika nilai sig 2 Taillet lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat korelasi. Selanjutnya yang kedua, berdasarkan nilai R hitung, Pearson correlation, jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka ada korelasi antar variabel. Sebaliknya, jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, maka artinya tidak ada korelasi antar variabel. Dan yang terakhir, berdasarkan tanda bintang 1 yang diberikan SPSS, jika terdapat tanda bintang 1 atau 2 pada nilai Pearson correlation, maka antara variabel yang dianalisis terjadi korelasi. Sebaliknya, jika tidak terdapat tanda bintang pada nilai Pearson correlation, maka antara variabel yang dianalisis tidak terjadi korelasi. Oke, kita kembali ke hasil menguji correlation-nya. Nah, ini dia hasil uji korelasinya. Nah, di sini nilai korelasi Pearson-nya itu terdapat ada 0,972. Sedangkan nilai SIG Taillet-nya itu adalah 0,000. Dan terdapat dua tanda bintang di mana ini memiliki efek yang kuat. Jadi, berdasarkan hasil nilai kuat ini, nilai SIG 2 Taillet-nya itu atau nilai P-nya 0,000 itu lebih kecil dari tingkat signifikansi level 0,05. Sedangkan untuk tanda bintang yang menunjukkan tanda bintang 2 itu berarti signifikansi statistik tingkat 0,01. Karena nilai korelasi Pearson R lebih besar tingkat 0,972. Berarti hasil ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif yang kuat. Nah, untuk tabelnya, untuk R tabelnya sendiri itu sudah ditentukan pada nilai R tabel. Pada signifikansi data dengan nilai N12 itu signifikansi 5%-nya itu 0,576. Sedangkan nilai signifikansi 1% itu 0,708.